Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji 1 dan dosen penguji 2, yang saya hormati dosen pembimbing 1 Bapak Dr. Muhammad Saleh SPD MPD, yang saya hormati Bapak dosen Dr. Usman SPD MPD. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat limpahan rahmat, kasih sayang, inayah serta taufik dan hidayahnya, serta kesehatan dan kesempatan yang diberikan. Saya atas nama Muhammad Irfan Rahman, NIM 145104125 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Alhamdulillah telah menyelesaikan proposal penelitian yang berjudul Analisis Fenomena Disfemisme Kebahasaan dalam Dialog Pendidikan di Grup Facebook Kemendikbud Republik Indonesia. Izinkan kami menyampaikan proposal penelitian ini. Bahasa pada hakikatnya merupakan instrumen utama yang digunakan oleh manusia yang satu dengan yang lain untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Akan tetapi, bahasa telah berevolusi dari masa ke masa sebagai produk budaya, ciptaan atau hasil kreasi manusia. Bahasa berkembang dengan berbagai peruntukan yang bervariasi. Bahasa menjadi sarana perumusan maksud, melahirkan perasaan, dan sarana berinteraksi satu dengan yang lain, sehingga memungkinkan kita hidup bersama dalam berbagai tatanan masyarakat. Fungsi bahasa bervariasi, bergantung oleh orang yang menggunakan bahasa tersebut. Hal ini yang menyebabkan Allen dan Bridge pada tahun 1991 mengatakan bahwa bahasa dapat digunakan menjadi perisai dan senjata bagi para penggunanya, baik untuk merangkul kawan maupun menghancurkan lawan. Bahasa digunakan sebagai alat untuk memenuhi keinginan penuturnya. Kristal pada tahun 1997 bahwa salah satu fungsi bahasa adalah untuk mengekspresikan emosi. Bahasa juga berfungsi sebagai alat untuk mengungkapkan ekspresi dan emosi manusia. Bahasa ditunjukkan ketika manusia marah, takut, atau cinta, dan untuk menunjukkan kasih sayang. Penggunaan bahasa baik berupa kata, frasa, atau kalimat yang kasar dan tidak sopan dan cenderung menyakitkan atau mengganggu pendengar atau audiens, ini yang disebut sebagai disfemisme. Disfemisme menurut Allen dan Bridge pada tahun 1991 adalah penggunaan bahasa yang kasar yang bertujuan sebagai senjata atau untuk melawan atau menaklukkan lawan. Teknologi komunikasi memiliki produk nyata seperti media telah menjadikan komoditas utama yang dibutuhkan oleh manusia setiap harinya. Media baru seperti media jejaring sosial telah memiliki pengaruh yang signifikan bagi kehidupan manusia. Misalnya saja untuk mendapatkan informasi, hiburan, sarana promosi, dan iklan atau sebagai sarana komunikasi dengan orang lain. Pada akhirnya, perubahan fungsi ini membentuk sebuah tren yang baru dalam masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan munculnya media jejaring sosial sebagai produk sosialitas dan menjadi sarana komunikasi penting bagi masyarakat. Jejaring sosial sebagai struktur sosial yang terdiri dari elemen-elemen individual atau organisasi. Jejaring ini menunjukkan jalan di mana mereka berhubungan karena kesamaan sosialitas mulai dari mereka yang dikenal sehari-hari sampai dengan keluarga. Jejaring sosial yang sedang digandrungi oleh masyarakat saat ini adalah media sosial Facebook. Melalui sosial media tersebut, setiap orang dapat saling memberi informasi dan hal lainnya.
Kemunculan grup Facebook dalam media komunikasi sangat rentan menghadirkan kalimat-kalimat yang cenderung unsur disfemisme. Disfemisme kebahasaan salah satunya dapat dipicu melalui kebijakan pemerintah yang menyangkut kepentingan publik. Berdasarkan hasil observasi awal, ikut salah satu studi pendahuluan yang telah dilakukan untuk menentukan fokus atau rumusan masalah dalam penelitian ini. Pernyataan 1 diperoleh pada tanggal 4 Desember tahun 2020. Fenomena disfemisme kebahasaan ini dipicu oleh unggahan yang berisi tentang kebijakan pengalihan sumber belajar siswa ke televisi. Pernyataan 1 menunjukkan disfemisme kebahasaan yang berwujud istilah teknis. Penanda leksikal disfemisme kebahasaan pada pernyataan 1 yakni kata beli dan kata minta. Dua kata tersebut adalah istilah teknis yang digunakan untuk memberikan perasaan tekanan terhadap kebijakan yang dimaksud. Disfemisme kebahasaan pada pernyataan 1 berfungsi untuk mengkritik sekaligus menunjukkan ketidaksetujuan terhadap kebijakan yang dimaksud. Hal tersebut tidak ditandai oleh munculnya paradoks pada pernyataan 1 yang berkaitan dengan kebijakan tersebut. Adapun pernyataan yang kedua diperoleh pada tanggal 4 Desember 2020. Fenomena disfemisme kebahasaan ini dipicu oleh unggahan yang berisi tentang kebijakan pengalihan sumber belajar siswa ke televisi. Pernyataan 2 menunjukkan disfemisme kebahasaan yang berwujud hiperbola. Penanda leksikal pada pernyataan 2 yakni kata ampun dan kata nyusahin yang dibentuk dari kata dasar susah. Dua kata tersebut merupakan bentuk hiperbola untuk menciptakan polemik terhadap kebijakan yang dimaksud. Disfemisme kebahasaan pada pernyataan 2 berfungsi untuk meningkatkan intensitas disfemisme dan penegasan atas ketidaksukaan. Hal tersebut ditandai oleh munculnya berulang kata negasi tidak dalam kalimat untuk meningkatkan intensitas disfemisme dan penegasan ketidaksukaan terhadap kebijakan sebelumnya dan kebijakan yang saat ini dimaksud melalui penanda leksikal kata sekali lagi. Penelitian terkait disfemisme sebelumnya pernah dilakukan. Yang pertama oleh Setiawan pada tahun 2020 mengadakan penelitian yang berjudul penggunaan disfemisme dalam pemberitaan COVID-19 dalam berita daring detik.com edisi Mei sampai Juni tahun 2020. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penggunaan disfemisme yang ditentukan dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuk kata, frasa, dan klausa. Selanjutnya, penelitian kedua pernah dilakukan oleh Pascarina pada tahun 2018 melakukan penelitian yang berjudul disfemisme dan terjemahan pada teks berita BBC Online. Mengungkapkan bahwa bentuk suatu gramatikal disfemisme pada teks berita BBC Online berupa kata, frasa, dan klausa. Penelitian ketiga dilakukan oleh Putra pada tahun 2018 mengadakan penelitian yang berjudul fenomena disfemisme kebahasaan dalam kolom komentar akun Instagram Lambetura sebagai bahan ajar bahasa Indonesia siswa SMP. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa disfemisme yang mengandung nilai rasa dalam kolom komentar akun Instagram Lambetura yaitu mencaci, menyindir, mengkritik, dan membela diri.
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini dari latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, bagaimanakah wujud disfemisme kebahasaan dalam dialog pendidikan di grup Facebook Kemendikbud Republik Indonesia. Dan yang kedua, bagaimanakah fungsi disfemisme kebahasaan dalam dialog pendidikan di grup Facebook Kemendikbud Republik Indonesia. Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan sebagai yang pertama, mendeskripsikan wujud fenomena disfemisme kebahasaan dalam dialog pendidikan di grup Facebook Kemendikbud Republik Indonesia. Yang kedua, mendeskripsikan fungsi fenomena disfemisme kebahasaan dalam dialog pendidikan di grup Facebook Kemendikbud Republik Indonesia. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yakni yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini berkontribusi secara konseptual untuk pengembangan teori kebahasaan, khususnya pengembangan penggunaan bahasa di media sosial, di perguruan tinggi, dan di pengajaran bahasa Indonesia di sekolah. Manfaat yang kedua yakni manfaat praktis, memberikan informasi kepada guru dan siswa agar meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar untuk atau sesuai konteks kalimatnya. Kajian teori yang pertama itu diambil dari sosiolinguistik. Sosiolinguistik merupakan salah satu cabang ilmu bahasa yang mempelajari atau membahas aspek-aspek kemasyarakatan bahasa, khususnya perbedaan-perbedaan atau variasi yang terdapat dalam bahasa yang berkaitan dengan faktor-faktor kemasyarakatan. Ini menurut Khair pada tahun 2003, sosiolinguistik adalah subdisiplin linguistik yang mempelajari bahasa dalam hubungan pemakaiannya di masyarakat. Sedangkan menurut Suparno pada tahun 2002, sosiolinguistik adalah subdisiplin linguistik yang mempelajari bahasa dalam kaitannya dengan faktor-faktor kemasyarakatan atau faktor sosial. Masalah utama yang dibahas atau dikaji dalam sosiolinguistik antara lain mengkaji bahasa dalam konteks sosial dan kebudayaan, hubungan faktor-faktor kebahasaan, ciri-ciri bahasa, ragam bahasa, situasi, faktor-faktor sosial dan budaya, serta mengkaji fungsi-fungsi sosial dan penggunaan bahasa dalam masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sosiolinguistik adalah cabang linguistik yang mempelajari hubungan perilaku sosial dari segi kebahasaan. Yang kedua yakni disfemisme merupakan kebalikan dari eufemisme atau penghalusan, yaitu pengasaran. Disfemisme dapat meliputi makian, memberi julukan kepada seseorang atau sesuatu, dan memberikan komentar negatif tentang atau kepada seseorang atau sesuatu untuk menghina atau menyakiti mereka. Secara teknis, disfemisme menurut Alan dan Burrich pada tahun 2006 merupakan suatu kata atau frasa dengan konotasi yang menyinggung baik tentang denotatum dan atau kepada orang yang dialamatkan atau untuk sengaja mendengarkan ucapan tersebut. Disfemisme adalah usaha untuk mengganti kata yang maknanya halus dan bermakna biasa dengan kata yang maknanya kasar, atau usaha atau gejala pengasaran ini biasanya dilakukan oleh atau orang dalam situasi atau untuk menunjukkan kejengkelan. Yang ketiga, wujud disfemisme.
Secara garis besar, ditinjau dari teori Allen dan Bridge pada tahun 1991, pembentukan ekspresi-ekspresi disfemisme yakni sebagai berikut. Yang pertama, ekspresi figuratif, antara lain metafora. Contohnya itu, dengarkan anjing melolong keluar dari kunci. Kecerobohan atau ucapan sembrono. Yang kedua, sirkumlokusi atau ungkapan tidak langsung. Contohnya kata sial sebagai ujaran tidak langsung pada penutur kepada mitra tutur. Yang ketiga, singkatan atau memendekkan berupa huruf atau gabungan huruf. Contohnya AJG, kependekan dari kata anjing. Yang keempat, omisi atau sensor atau penghilangan seluruh atau sebagian kata. Empat, fungsi disfemisme. Secara umum, penutur mempunyai dua macam motif penggunaan ekspresi-ekspresi disfemisme untuk memperbincangkan suatu topik tertentu. Yang pertama, untuk menghina atau menistakan citra orang yang dituju. Yang kedua, untuk memaksimalkan luka atau sakit pada orang yang dituju. Dalam hal ini, disfemisme juga digunakan untuk beberapa maksud, yakni untuk menunjukkan kemarahan, frustasi, ketidaksukaan, penghinaan, ejekan, respon atas sesuatu yang tidak diinginkan dan diharapkan. Secara khusus, Laili pada tahun 2007 menjelaskan fungsi penggunaan disfemisme dapat dibedakan sebagai berikut, yaitu yang pertama, menyakiti orang yang dituju, yang kedua, menuduh atau menggugat, yang ketiga, penolakan atau pengingkaran terhadap seseorang atau sesuatu hal, yang keempat, janji atau sumpah, yang kelima, mengkritik, yang keenam, memberi pernyataan, yang ketujuh, mengutuk atau melaknat, yang kedelapan, meyakinkan penutur, yang kesembilan, mengekspresikan ketidakpedulian, dan yang ke-10 mengekspresikan pembangkangan. Yang kelima, grup Facebook Kemendikbud Republik Indonesia. Di era globalisasi seperti sekarang, persaingan teknologi semakin maju sehingga perkembangan informasi dan teknologi mempengaruhi sikap dan perilaku manusia. Dari hari ke hari, penggunaan sosial media semakin pesat dengan banyaknya sumber media sosial yang baru bermunculan, sehingga penggunanya pun banyak mengakses. Seperti halnya Facebook yang merupakan jejaring sosial atau sosial media yang banyak digunakan oleh berbagai tatanan masyarakat, baik dari kelompok muda maupun usia yang dewasa. Facebook pertama kali diluncurkan pada 4 Februari pada tahun 2004 yang didirikan oleh seorang mahasiswa asal Universitas Harvard, yakni Mark Zuckerberg, dan dibantu oleh teman sekaribnya. Dari perkembangannya, jaring sosial ini dibuka untuk siapa saja, sehingga hampir seluruh masyarakat di penjuru dunia menggunakan Facebook. Namun yang menarik, Facebook menyediakan berbagai figur layanan untuk menarik simpati dan memudahkan pengguna dalam berbagai hal keperluan. Seperti halnya Facebook menyediakan grup untuk memudahkan penggunanya berkomunikasi dalam bentuk kelompok yang bersifat publik maupun private. Grup Facebook adalah sarana diskusi untuk memberikan informasi serta sebagai alat silaturahmi sesama penggunanya.
Adapun metode penelitian A. Pendekatan atau jenis penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang menyelidiki fenomena sosial. Dalam hal ini, fenomena pemakaian bahasa secara alami. Criswell dalam bukunya Educational Research pada tahun 2012 menjelaskan bahwa pendekatan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggali informasi dari objek atau partisipan secara luas dengan memberikan pernyataan yang bersifat umum. Pengumpulan data secara garis besar diwujudkan melalui penjabaran terhadap teks secara subjektif. Pendekatan penelitian kualitatif digunakan karena penelitian ini akan berlangsung di media sosial Facebook. Yang kedua, jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif atau descriptive research merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena sosial masa kini atau masa lampau. Penelitian deskripsi dominan mendeskripsikan fenomena sosial secara alami, sistematis, cermat, dan objektif. Penelitian deskriptif ini berfokus kepada kajian sosiolinguistik, yaitu kajian fenomena berbahasa. Penelitian ini mengkaji penggunaan bahasa masyarakat di media sosial Facebook. Adapun data dan sumber data. Data dan sumber data dalam penelitian ini akan diberikan sebagai berikut. Yang pertama, data. Data dalam penelitian ini adalah pernyataan yang terdapat pada kolom komentar Facebook yang mengandung disfemisme, yakni wujud disfemisme dan fungsi disfemisme. Yang kedua, adapun sumber data. Sumber data penelitian ini adalah grup Facebook Kemendikbud Republik Indonesia. Selanjutnya, adapun instrumen penelitian. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah penelitian itu sendiri, yaitu penelitian merupakan perencana, pelaksana, pengumpulan data, pengenalan data, penarik kesimpulan, dan menjadi pelapor hasil penelitiannya. Ini menurut Mellow pada tahun 1989. Peneliti harus memahami teori-teori yang mendukung dan meneliti yang berkaitan dengan masalah penelitian. Adapun teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentatif. Penelitian dokumentatif mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berisi catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Ini menurut Ari Kunto pada tahun 2006. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data-data terkait disfemisme kebahasaan pada komentar di grup Facebook. Teknik analisis data. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara interaktif. Menurut Sugio pada tahun 2010 bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai selesai. Sekian presentasi proposal penelitian kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.